Selanjutnya ya, ini juga merupakan fumarole ya, yang ada di lapangan Kamojang. Kalau dia uapnya ini keluar secara intermittent ya, atau secara berkala, maka ini bukan lagi disebut sebagai fumarole, tapi disebut sebagai geyser ya. Jadi perbedaannya di situ, apabila dia keluar secara terus-menerus maka disebut dengan fumarole ya. Ini adalah fumarole yang ada di lapangan Kamojang, sebutannya itu kalau nggak salah kawah kereta api ya. Jadi emang ada juru kuncinya di sini. Nah, inilah contoh dari pemanfaatan geothermal sebagai wisata ya. Next. Nah, ini adalah uh, uh, gambar dari batas-batas dari uh, lempeng ya. Jadi sumber daya geologi yang paling aktif itu ada di sepanjang lempeng-lempeng utama ya, di mana gempa bumi dan gunung berapi ini terkonsentrasi ya, atau biasa kita kenal dengan Ring of Fire ya, yang mengelilingi Samudra Pasifik. Nih, yang warna merah ini. Berdasarkan konsep tektonik lempeng, magma yang menuju permukaan berada di sepanjang tepian lempeng ya, atau plate boundary. Karena batas tumbukan lempeng-lempeng ini adalah zona lemah, sehingga akan mengakibatkan terbentuknya gunung api di sepanjang plate boundary ini ya, atau di sekitar pertemuan lempeng-lempeng ini. Dan pada umumnya gunung yang api yang tidak aktif ya, atau post vulkanik, merupakan calon ideal untuk dijadikan reservoir panas bumi ya. Karena memang biaya untuk melakukan investasi di panas bumi ini sangat mahal ya. Jadi kalau kita mengembangkan di daerah yang memiliki gunung yang aktif, otomatis pasti sangat rawan bencana ya. Kalau sudah terjadi bencana, ya sudah pasti akan terjadi kerusakan di fasilitas PLTP yang kita bangun. Makanya yang paling cocok adalah gunung-gunung yang tidak aktif ya, atau post vulkanik. Next, nah ini adalah uh, proses dari tektonik ya, tektonik lempeng. Dan yang sebelah kanan ini adalah zona-zona subduksi ya, di mana tumbukan antar lempeng mengakibatkan batuan di sekitar zona subduksi ini meleleh, sehingga akan membentuk gunung api di sepanjang zona-zona subduksi ini ya. Lalu yang sebelah kiri ini adalah dampak dari aktivitas lempeng berupa divergen ya, atau pemekaran ya. Ada contohnya di MOR ya, Mid Oceanic Ridge. Nah, di sini ada perbedaan dari gambar kedua ini. Untuk daerah di MOR ya, Mid Oceanic Ridge, gunungnya ini cenderung relatif landai ya, atau membentuk gunung yang berbentuk kuba atau shear. Dan hal ini dikarenakan karena magma yang ada di daerah ini, di daerah zona subduksi, zona divergen ini adalah magma primer ya, sehingga lavanya itu cenderung viskositasnya rendah, atau dia relatif encer ya, sehingga kalau keluar dia bakalan langsung mengalir menyebar ke bawah. Sedangkan di zona subduksi ya, di sini cenderung karena ada pertemuan dari lempeng benua dan samudra, di sini cenderung magmanya ini bersifat heterogen ya, sehingga membentuk gunung-gunung yang bertipe strato ya, atau puncaknya ini runcing ya, karena magmanya ini yang bersifat kental, sehingga saat dia keluar langsung mengalami pembekuan ya. Next, ini adalah potensi geothermal. Jadi dari hasil survei geologi, Indonesia ini merupakan negara dengan potensi panas bumi yang paling besar ya di dunia, mencapai 40% dari cadangan dunia, atau mencapai 27.000 megawatt, yang termasuk yang termanfaatkan baru sebesar 1.194 megawatt. Jadi masih
masih banyak yang bisa dikembangkan ya. Ini adalah peluang bagi teman-teman apabila ingin berkecimpung di bidang geothermal mungkin ya, dari bidang migas. Next, nah ini adalah beberapa kebijakan energi Indonesia ya, yang tertuang dalam PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, menggantikan Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional atau KEN ya. Di sini ada beberapa kebijakan utama. Yang pertama, mengubah paradigma energi yang semula sebagai komoditi menjadi modal pembangunan. Komoditi ini maksudnya mungkin barang dagang ya, sehingga harapannya sumber energi yang ada di Indonesia ini digunakan untuk melakukan pembangunan yang ada di Indonesia gitu ya, bukan cuman sebagai jualan barang saja gitu. Yang kedua, memprioritaskan penggunaan energi baru terbarukan serta meminimalkan penggunaan minyak bumi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan mengandalkan batu bara sebagai pasokan energi nasional. Jadi awalnya kita ketergantungan dengan gas bumi, di sini mungkin dari PLN ya, di sini sudah mulai menggunakan bahan bakar lain ya selain minyak bumi. Contohnya itu batu bara, gas, energi angin, geothermal, dan lain-lain ya. Yang ketiga, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Jadi ya, kita sudah bukan negara pengekspor minyak lagi ya. Kita udah lama keluar dari OPEC ya. Dan saat ini mungkin kondisinya kita udah menjadi negara importir minyak. Karena memang konsumsi minyak kita ini sangat tinggi ya, melebihi dari produksi Indonesia per hari ya. Yang keempat, mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai, serta mengalihkan subsidi untuk energi baru terbarukan. Jadi subsidi ini akan dikurangi untuk meningkatkan penelitian di bidang EBT ya, atau energi baru terbarukan. Yang kelima, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi atau CPE dan cadangan strategi energi, di samping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan usaha. Next. Ini adalah kebutuhan energi mix nasional ya dari tahun 2015 sampai 2050. Kita lihat di sini ya, di diagram ini di tahun 2015 penggunaan minyak bumi ini masih sangat besar ya, sekitar 46% dari total penggunaan mix energi nasional ya. Di sini ada batu bara, gas bumi, dan energi baru dan terbarukan EBT masih sebesar 5%. Itu ya. Lalu harapannya ya, rencana di tahun 2025 penggunaan energi minyak bumi ini harus berkurang ya. Harapannya bisa berkurang sampai 25%, sedangkan untuk energi baru terbarukan bisa meningkat menjadi 23%. Dan harapannya di tahun 2050 energi baru terbarukan ini bisa meningkat lagi menjadi 31%. Itu ya. Next. Nah, ini adalah rasio elektrifikasi nasional ya, dapat dilihat yang warna hijau ini adalah di atas 70%, warna kuning 50-70%, dan yang warna merah di bawah 50%. Nah, ini mayoritas di Indonesia ini berwarna hijau ya, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya. Hal ini menunjukkan perlunya tambahan mungkin ya dari energi baru terbarukan, contohnya itu berupa geothermal ya, sehingga sangat penting untuk dikembangkan si energi geothermal ini ya di Indonesia. Ya.